dipukul pakai kayu Pak, balok. Baik, lalu Badan Pak juga. badan seluruhnya dipakai balok juga, Iya, dipukul. Pak. Iya Pak. Kepala tadi ada luka. Pakai sepatu Pak, sepatu keras itu Pak. Awak tengok dia nangis-nangis, awak nggak sanggup, baru tuh kaki awak dilengket pistol Pak. Badan dia sakit, udah nggak sanggup lagi mak, katanya. Aku udah capek kali disiksa sama polisi. Kami ditutup muka kami pakai lakban, disiksa kami, dipijak kaki kami sampai ke mana dipijak-pijak. Nggak sanggup kami mak, nggak sanggup melihat anakku kayak gitu. Sementara aku nggak pernah disiksa anak. Masih benda, tengok dengar suara tembakan, jangan takut ya katanya. Saya dengar suara tembakan, itu suara tembakan bunyi, di Ardi ini menjerit, Pak ampun Pak, saya pikir ditembak Pak. Terus gak lama yang disatuan sama si Ardi, tanya ya Mir 2, ada Pak, udah Pak, langsung dipukuli lagi pakai balok, sampai jatuh Pak. Keesokan harinya saya sudah datang lagi Pak. Baik, Sampai tengah malam itulah Pak saya suruh datang. Jam 12 malam suruh ngambil surat penangkapan. surat penangkapannya diberikan di hari ketiga, Iya, di hari ketiga. malam-malam. Iya. Diambil sendiri, bukan Iya. diantar oleh polisian. Iya, Pak, iya. Jam 12 malam sampai jam setengah 2 malam saya menunggu di situ Pak. Yang memberikan itu siapa Ibu? Pak Sugeng Raharjo. Baru diketik berarti Bu ya? Iya. Sini saya datang langsung diketik. Bahwasanya anak ditangkap, anak di bawah umur ditangkap, tapi surat penahanannya diberikan di hari ketiga. Dan itu baru diketik ya? Iya, gitu. Disaksikan langsung sama orang tua, diketik. Dan ambil sendiri tengah malam, gitu. Itu kan berarti kurang dari 3 hari, hampir 3 hari anak-anak ini tanpa pendampingan. Dugaannya jelas ya, karena anak-anak ini pun mengakui bahwa tidak ada wali, tidak ada berikan bantuan hukum prodeo, kan gitu. Tidak diberikan pendampingan oleh Bapas. Jadi apakah kita layak untuk tidak menduga, kan begitu, bahwa ini dipalsukan, gitu. Ya, apa kabar saudara? Hari ini hadir beberapa orang tua ke redaksi Aktual di Jalan Menteng 7, Komplek Grand Menteng nomor 99K. Mereka mengadukan anaknya menjadi korban penganiayaan oleh aparat penegak hukum. Anak mereka dituduh melakukan begal, disiksa, lalu dijebloskan ke penjara dan disuruh menyetor sejumlah uang. Seperti apa ceritanya? Kami akan merangkumnya dalam program eksklusif Aktual Channel. Saya Prasetyo. Hari ini saudara, narasumber kita ada 2 orang tua, 3 anak, namun yang menjadi korban ada 2 orang dan juga didampingi oleh kuasa hukum korban, Depris Roland Sirait. Kita mulai diskusi ataupun pembahasan topik hari ini dengan bertanya kepada Ibu Maisaroh. Ibu Maisaroh, betul ya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sehat Ibu? Sehat. Sudah seperti apa perasaan Ibu setelah anak Ibu bebas dari penjara? Saya senang anak saya bebas, tapi saya tidak ikhlas anak saya disiksa, diniaya, ditangkap, sekolahnya putus. Saya enggak senang. Saya mau anak saya memberantas masalah anak saya ini, karena anak saya gara-gara itu sekolahnya putus. Baik, Ibu Maisaroh, sebelum dilanjut, kita akan mengulas balik kejadian yang menimpa anak Ibu sehingga dijebloskan ke penjara dan juga mengalami siksaan oleh aparat kepolisian, Ibu Maisaroh ya. Kejadiannya kapan, Bu Maisaroh? Kejadiannya tanggal
tanggal 5 Februari 2025. Kami kejadian malam anak saya ditangkap. Sesudah itu kami kehilangan anak. Malam besoknya saya mencari anak. Baik, anak ibu berarti ketika ditangkap tidak berada di rumah ya, di luar. Di luar. Tapi anak ketika di luar itu sudah memberitahu ataupun mendapat izin dari ibu keluar rumah. Keluar dia lagi mau fotokopi untuk mau PKL besok. Berarti anak ibu statusnya masih pelajar, Masih pelajar. sebelum ditangkap. Iya. Masih sekarang pun dia masih pelajar. Baik, Dia- lalu apa yang terjadi ketika malam itu ibu? Malam itu saya bilang pergi fotokopi nak. Besok mau PKL, mama mau menyerahkan ke PKL-nya. Jadi saya bilang jangan lama-lama pulang. Iya mak, katanya. Udah itu karena dia belum nggak ada punya HP, saya suruh telepon kawannya, suruh pulang ya. Rupanya dia duduk-duduk di depan Irian, duduk-duduk. Di Irian yang mana bu? Kawasan apa? Jalan Marelan. Marelan. Baik. Udah itu tiba-tiba udah sampai tengah malam nggak aktif-aktif HP kawannya. Jadi kami gelisah mencari kemana, nggak dapat juga anaknya. Rupanya besok hari kami cari lagi, nggak juga dapat, pagi-pagi nggak juga. Keluar izin keluar rumah, anak ibu pukul berapa? Habis maghrib. Sekitar pukul 7 bu ya, 7 Iya, malam ya, setengah 8 gitulah. 19.30 waktu Indonesia Barat. Lalu sampai dia keluar tidak ada kabar Nggak ada sampai kabar. besoknya. Sampai besok. Baik. Lalu besoknya siapa yang mengabari ibu? Kami mencari anak, kami tanya teman-teman yang kenal, nggak jumpa juga kawan-kawannya. Rupanya tempat daerah Pasar 2 Timur, kami tanya Kepling ada dengar di sini, kami bilang oh nggak ada, tapi kami dengar ada penangkapan di depan Irian, katanya. Disuruhnya kami nyari, coba ke kantor polisi, katanya gitu. Pergilah kami siang-siang, siang antara jam 3:30 itu. Ke Polsek bu ya? Iya, Polsek apa? simpang kantor. Polsek Simpang Kantor. Baik. Ketika ibu di Polsek, ibu bersama siapa? Ditemani atau sendiri? Sama ayahnya. Baik. Apa yang terjadi di sana? Kami masuk aja nanya, Pak, ada yang kejadian tadi malam, ada anak-anak ditangkap, entah perang, kami tanya gitu. Oh ada bu, rame katanya gitu. Kami tengok, masuk kami ke dalam, ditengok anak kami udah babak belur. Babak belur, boleh didetailkan lagi ibu kondisinya seperti apa? Muka anak kami bengkak, kawannya sama-sama dia itu bengkak-bengkak kakinya, bengkak biru-biru, badan dia sakit, udah nggak sanggup lagi mak, katanya. Aku udah capek kali disiksa sama polisi. Kami ditutup muka kami pakai lakban, disiksa kami, dipijak kaki kami, kepala kami sampai ke tanah, dipijak-pijak. Nggak sanggup kami mak. Aku pun nggak sanggup melihat anakku kayak gitu. Sementara aku nggak pernah menyiksa anakku. Berarti ibu menyaksikan anak ibu ketika di Polsek tidak memakai baju bu ya? Iya, tidak pakai. Apa yang dikenakannya? Hanya celana? Pakai celana aja, dia tidak pakai baju. Badannya pesakitan semua. Baik, penuh luka, siksaan ketika di Polsek. Pahanya saya tengok sakit, matanya lebam. Apa yang disampaikan polisi kepada ibu? Saya melihat gitu, diusir saya, nggak boleh. Ini begal besar, katanya kayak gitu. Polisi yang menyatakan itu? Iya. Udah itu saya bilang kayak gini, mana buktinya Pak? Kalau ada buktinya, saya terima. Udah itu disuruhnya saya ke atas. Saya nggak mau, kami pulang terus menyampaikan ke mama si Alpin bahwa anak kami Alpin juga ditangkap.
Baik, ketika ada polisi yang menyampaikan itu, Ibu ingat wajahnya, namanya, pangkatnya? Tahu semua saya. Siapa namanya Ibu? Yang saya tanya sama dia namanya Ginting. Ginting Ade. Udah itu sama si apa? Nastion. Satu lagi yang mengetik Sugeng. Ini yang menyampaikan anak Ibu adalah begal besar. Iya, katanya dia kepala begal dibilangnya. Mana buktinya, saya bilang. Mana CCTV-nya bahwa itu anak saya? Ada, Bu, katanya. Saya dari pertama sampai anak saya mau di kejaksaan, saya minta CCTV, tidak pernah dikasih orang CCTV. Sampai orang itu nyuruh pun lagi dibilangnya, udah Bu, kalau misalnya apa, udah diurus suratnya, udah di apa, teken Bu, ini nanti dari Kapolsek lah, apa katanya. Udah nanti anak Ibu keluar. Disuruh lagi kami ganti 1 unit kereta sama ini uang sama si korban. Berapa ini pinta polisi, Bu? Polisi 1 unit kereta. Udah itu Ibu semua yang melunasi 1 unit kereta? kami bertiga. Bertiga berarti dibagi 3. Berapa Iya. satu orangnya? Kami beli kereta itu 16 juta. Dibagi 3. Dibagi 3. Berarti Ibu berapa berpartisipasi? Berapa? 5.300.000 Sekitar kami. 5.300.000 itu diserahkan kepada? Itu masih kami kumpulin dulu karena uangnya kan yang minta uang 4 juta lagi dimasukin di amplop, minta nyabut perkara lagi. Ada yang minta uang 4 juta, ada yang minta uang si korban untuk cabut perkara. Iya, Yang minta korban, korban. bukan polisi. Enggak. Si Yang korban. suruh nyetor pergantian sepeda motor Kereta polisi Nastion. sampai sekarang sudah Ibu setorkan? Enggak. Ada uang yang Ibu setorkan? Ada kan sama Sugeng kami ngasih supaya anak kami enak, kami salamin sama dia 1 juta sama kawan kami. Ibu 1 juta, teman Ibu Alvin juga 1 juta ya. Baik Ibu Maisaro, kita beralih ke Ibu Rika ya. Hari ini juga ada Ibu Rika ya. Sebelum kita bercerita mengulas peristiwa apa yang saat itu dialami oleh anak-anak ini, kita ke Ibu Rika dulu. Ibu Rika, Ibu mendapat kabar tadi katanya dari Ibu Maisaroh ya. Iya benar. Karena anak Ibu satu lokal dan Iya. juga teman di dekat rumah ya bersama anak Ibu Maisaroh. Ketika kejadian, Ibu tahu ya anak Ibu tidak berada di rumah. Iya tahu. Saya selalu menelpon. Tengah malam saya nelpon anak saya. Ibu ingat ya kejadiannya tanggal berapa? Tanggal 4 Februari 2025. Baik, anak Ibu sudah ada pamit tidak sebelumnya Ada. ingin keluar? Iya, dia mau memanggil temannya si Ardi Pukul berapa? jam 10. Pukul 10. Iya. Baik, pamitnya memanggil temannya. Ardi. Baik. Apa yang ingin mereka lakukan kalau dalam pamitannya? Mau memanggil Ardi, mamanya pulang. Dia bilang gitu. Iya. Lalu setelah itu apa yang terjadi, Ibu Rika? Saya tengah malam sekitar jam 12 belum pulang anak saya. Saya bel terus, saya telepon. Di mana Pin, di mana? Enggak juga, sampai besok paginya saya telepon juga, enggak ada juga. Sore hari lah saya tahu dari Ibu Maisara. Anak Ibu membawa handphone ya? Iya, handphone Keluar, sama polisi ada di situ, Pak. Bukti chat saya. Sampai Baik. sekarang ada di mana Nak, di mana? Saya selalu tanya gitu. Karena kalau jam 12 malam anak saya belum pulang, Pak. Saya selalu ngebel dia. Jadi apa yang Ibu rasakan ketika anak Ibu tidak pulang? Rasa cemas, Pak. Cemas, di mana anak saya ini ya? Nggak biasa dia. Kalau saya telepon dia kan selalu jawab, Pak. Baik. Ya Mak, saya di sini. Ini saya nggak ada kabar sedikit pun nggak ada, Pak. Dari Bu Maisarah lah besoknya saya sore dapat kabar bahwasanya anak saya di kantor polisi. Baik, lalu ketika Ibu mendapat kabar dari Ibu Maisaroh, Ibu ke Polsek ya? Iya, saya ke polsek. Apa yang Ibu alami di Polsek? Saya melihat anak saya, Pak, pahanya biru-biru. Saya bawa obat juga, Pak, untuk mengoleskannya. Kepalanya, belakang telinganya biru. Saya bilang, kenapa Bang? Gak tahu Mak, katanya saya hanya untuk jadi saksi aja. Saya sakit kali hati saya, Pak. Saya nggak pernah bawa anak saya gitu. Ini anak saya habis di situ.
Ibu ada berjumpa dengan polisi ketika di polsek? Ada Pak, sama Pak Sugeng, sama Pak Nasution. Apa yang mereka sampaikan kepada ibu? Dibilangnya anak saya begal Pak. Saya bilang, mana buktinya Pak kalau anak saya begal? Saya minta CCTV, nggak dikasihnya Pak. Selalu dibilang anak ibu tuh begal, anak ibu tuh begal. Saya memang nggak ada mengucap apa-apa Pak. Saya diam aja karena saya di saat itu kan kondisi kesehatan saya tidak stabil Pak. Saya lagi hamil besar. Jadi saya ibunya lah ada yang didampinginya, ada ibunya Pak yang mendampingin dia selalu, adik saya. Saya di situ cuma ngelihat dia aja karena saya nggak tahan bolak-balik naik ke atas. Saya kan hamil besar Pak, nggak bisa lah naik ke atas. Tiap hari saya datang Pak menjenguk anak saya. Lalu apa yang diminta oleh polisi kepada ibu? Minta perdamaian Pak. Polisi yang menyampaikan perdamaian. Iya sama si korban. Bentuknya itu pun seperti apa? minta sepeda motor, Baik. uang tunai. Sama polisi minta 7.500.000 Pak. Kami bertiga untuk polisi. Untuk si korban sepeda motor sama uang 4 juta. Itulah Pak yang diminta Pak. Sudah ibu kasih? Ibu Belum, berikan udah kepada kami polisi? letak ke amplop Pak. Karena dibilang Pak Nasution nanti damai di jaksa. Jadi saya nggak mau lah Pak. Udah saya kasih, kenapa saya ke jaksa lagi? Saya pertanyakan lah itu nggak apa-apa Bu, nanti di jaksa. Baik, ada iming-iming ataupun saran untuk berdamai, tapi kasus ibu disuruh naik lagi ke jaksa. Iya. Dan ibu disuruh menyetor uang. Iya. Ada berapa jumlah yang ibu setorkan kepada polisi? Yang sudah masuk kepada polisi? Yang sudah masuk 1 juta aja Pak. 1 juta Ke itu Pak ibu Sugeng. sampaikan kepada? Pak Sugeng. Ibu ingat orangnya ya? Iya. Ciri-cirinya seperti apa ibu? Juper Pak. Jupernya. Hmm. Pangkatnya ibu tahu? Nggak tahu Pak. Tapi namanya Sugeng. Sugeng Raharjo. Dia yang meminta Iya dia meminta. Dia nggak meminta Pak, tapi dibilangnya uang ketik. uang ketik. Hmm. Dan itu ibu sampaikan kepada Sugeng dalam amplop tertutup. Saya salam gitu aja Pak. Nggak Tidak dengan pakai amplop ya. Berbeda Tidak. dengan ibu Maisyara tadi ya, memakai amplop ya. Dan itu diterima Diterima. di kantornya, di ruangan. Iya di ruangan. Setelah ibu memberikan uang, apa yang terjadi? Keesokan harinya saya suruh datang lagi Pak. Baik. Sampai tengah malam. Tengah malam itulah Pak saya suruh datang. Jam 12 malam. Suruh ngambil surat penangkapan. Surat penangkapannya diberikan di hari ketiga, Iya di hari ketiga. malam-malam, Iya. diambil sendiri, bukan Iya. diantar oleh polisian. Tidak, Pak, iya. Jam 12 malam sampai jam 1:30 malam saya menunggu di situ Pak. Yang memberikan itu siapa ibu? Pak Sugeng Raharjo. Baru diketik berarti bu ya? Iya. Sini saya datang langsung diketik. Ibu nampak surat itu baru diketik. Iya. Saya nampak. Sempat saya pun buat surat perdamaian Pak. Sudah ada juga surat perdamaian yang Iya, dibuat. Yang iya. buat siapa? Pak Sugeng. Baik, Itulah isinya surat perdamaian. Isinya itulah Pak, kami mengganti rugi. Tapi anak kami tetap masuk sidang. Itulah saya tidak mau Pak. sudah ibu teken. Belum. Tapi ibu pada dasarnya setuju untuk menyelamatkan anak ibu ya. Iya, biar Meskipun anak saya ibu tidak sekolah. tidak mengakui bahwasannya anak ibu begal. Iya. Karena ibu Karena yakin saya tahu Pak, anak saya tuh kehariannya gimana, saya tahu Pak. Saya orang jualan Pak. Saya kan jualan sarapan. Kalau pagi jam 4 subuh dia bangun bantu sayanya Pak jualan. baik, kami masih penasaran Ibu Rika. Anak ibu dituduh begal. Kejadiannya kapan? Tanggal 4 Februari 2025. Kejadian begalnya yang mereka Bulan sampaikan. 11. Bulan 11 2024 berarti ya. Iya. Ketika itu ibu meyakini anak ibu tidak berada di lokasi ataupun TKP yang mereka tuduhkan sebagai tempat begal. Yakin Pak, karena kejadiannya kan di siang hari. Orangnya siang hari kan sekolah Pak. Kejadiannya jam 11 dibilang polisi itu kan Pak. Tapi orang ini kan masuk siang sekolah di rumah. Dia hariannya kan tiap hari tidur Pak di rumah dari pagi. Sampai dia mau sekolah dia bangun. Dan tidak ada CCTV Ibu ya. Tidak ada CCTV. Baik, ditahan dulu Ibu Rika. Kita ke korban ya, anak yang
ditangkap oleh pihak kepolisian ya ke Ardi ya Ardian. Iya, Pak. Ardian, gimana kondisinya saat ini? Alhamdulillah senang Pak sudah keluar Pak. Kemarin ketika di kantor polisi kata ibu mengalami apa ya lebam, Iya, Pak. ada luka di tubuh, bagian mana saja mengalami luka? Di Bekas kepala, Pak. penisan. Di kepala, Kepala, muka, baik. Muka, muka sama kaki, paha Pak. baik. Paha sebelah kanan. Ya dua-dua Pak. Dua-dua. Iya Pak. Diapai? Dipukul pakai kayu Pak. Balok. Baik. Lalu Badan Pak juga. badan Iya, seluruhnya dipakai balok juga, Iya, dipukul. Iya Pak. Kepala tadi ada luka. Pakai sepatu Pak. Sepatu keras itu Pak. Sepatu dipijit-pijit Pak. Kepala. PDL ya? Ya. Sepatu Nggak tahu lah Pak. milik Keras sepatu ya Pak. tidak nampak tapi Iya. merasakannya sepatunya keras ya. Iya Pak. Baik. Kejadian pemukulan ini di kantor polisi. Enggak Pak. Di suatu tempat saya nggak tahu Pak karena mata saya ditutup. Baik. Tadi Ibu sampaikan kejadian ini terjadi malam ketika Ardian keluar rumah ya, Iya Pak. sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pergi pamit mau ke fotokopi. Iya Pak. Betul Pak. Baik, lalu ceritanya dari rumah apakah sudah sampai ke tempat fotokopi lalu ditangkap atau seperti apa? Ke fotokopi baru tuh singgah dulu Pak. Bentar Pak. Singgah tempat kawan. Ceritanya bagaimana bisa singgah ke tempat kawan? Nggak ada, ditelepon Pak sama kawan. Sini lah duduk main game kita katanya. Ditelepon sama kawan. Iya Pak. Kawan ini kawan dekat. Kawan dekat Pak. Baik, lalu datanglah Ardian ke sana. Di Iya, mana posisinya? Di depan Irian Pak. Depan Irian. Dalam Marelan. Artinya Ardian diajak bertemu oleh teman tersebut. Siapa namanya? Namanya Putra Pak. Baik, dia yang mengajak ketemu. Iya Pak. Ardian datang ke sana. Iya. Lalu apa yang terjadi? Nggak ada Pak. Nggak ada yang terjadi. Masih main game aja Pak. Baru tuh si Alpin datang. Si Alpin datang disuruhnya pulang. Iya bentar lagi lah. Baru kelang 2 menit pergi dia Pak. Jemput si Sendok. Siapin ya. Iya Pak. Baik. Lalu Ardian masih di lokasi. Iya Pak. Baru Lalu? dia jemput si Sendok Pak. Jemput si Sendok. Saya tungguin, mana lah, biasa kan pulang bareng Pak karena satu jalan. Baik. Mana lah Alpin ini, rupanya jam-jam 12 udah feeling udah enak Pak, udah mau bubar semua. Baru kota ada abang-abangan, tunggu aja bentar, lagi baliknya itu katanya. Artinya sampai pukul 12 malam Ardian masih di lokasi Iya Pak. main game. Iya Pak. Nunggu Baik. si Alpin. Lalu Lalu datang seorang tekap-tekap rame lah Pak. Rame dibawa kami. Dibawa semua. baik, bagaimana ceritanya Tekap bisa mendatangi Ardian? Nggak tahu Pak, tiba-tiba Pak, tiba-tiba udah dari samping. Langsung ditangkap. Iya Pak. Apa yang mereka sampaikan sebelum ditangkap? Kooperatif katanya. Tidak ada penjelasan. Ada Pak. Enggak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada. Baik, sudah ditangkap. Iya Pak. Lalu Ardian bisa dibawa. Iya Pak. Berapa orang yang memegangi Ardian? 2 orang Pak. 2 orang, Iya, kiri kanan ya. Iya Pak. Lalu dibawa dengan apa? Mobil Pak. Ke mobil. Iya Pak. Baik, Ardian ketika ke lokasi naik apa? Naik kereta. Sepeda motor. Iya, Baik, Pak. sepeda motornya berarti ditinggal. Dibawa sama orang itu Pak. Dibawa juga. Iya Pak. Sepeda motor dibawa sama petugas, lalu Ardian juga dibawa ke mobil. Iya Pak. Baik. Saat di mobil, apa yang terjadi? Belum ada Pak. Belum ada ditanya-tanya, masih dibawa aja. Tapi Mata- masih nampak ya? Enggak, Belum Pak. ada ya? Ditutup pakai hoodie. Baik, ditutup matanya, ditutup, kepala ditutup. Iya Pak. Pakai apa? Hoodie. Baik. Jaket. Baru tuh udah sampai TKP, pas mau diapain orang itu ditutup pakai selesiban Pak. Di mana lokasinya? Lokasinya di belakang BPJS Pak. Marelan. Baik, tapi kan kepala tadi disampaikan Ardian ditutup. Iya Pak. Mengapa bisa tahu di belakang BPJS? Dikasih tahu Pak. Dikasih tahu. Iya Pak. Yang ngasih tahu siapa? Kawan-kawan Pak. Yang satu ada Alpin. Dia yang ngasih tahu. Dia yang duluan ketangkap. Alpin juga namanya Pak. Baik, sekarang kita sudah berada di sini ya, di belakang BPJS seperti itu. Iya Pak. Baik, lalu di belakang BPJS, Dia ditutup mata Pak. Habis itu ditanya, kau pernah begal katanya.
nggak pernah pak. Ada apa nih pak? Udah jujur aja, kau begal kan katanya. Dikasih tunjuk CCTV ya pak. Ini kau kan katanya. Ada CCTV ditunjukin. Ada pak. Baik. Ditunjukin. Bukan pak, nggak ngaku awak dipukuli ya orang itu. Dipukuli, nggak ngaku juga awak sampai jam 3:30 dikeluar ya. Kau jujur aja, Ardi ikut kan. Ardi udah nggak sanggup lagi pak, dipukuli. Udah nangis-nangis dia, kesakitan. Iya pak, Ardi ada. Awak tengok dia nangis-nangis, awak nggak sanggup. Baru tuh kaki awak dilengket pistol pak. Dilengketi Ya. pistol. Kaki sebelah mana? Sebelah. Yang melengketkan sudah dipastikan aparat tadi ya? Iya pak. Senjata api ya? Iya pak. Ke kaki Kaki. paha. Sini ada bekas luka, dikiranya bekas tempelan pak. Itu bekas tempelan. Enggak pak, bekas luka. Bekas luka. Iya. Dikira Ardian pernah melakukan begal dan tertangkap ataupun pernah tertembak Iya, dahulunya. Padahal luka, boleh dilihat. Boleh, Pak. Cek ya sebelah sini ya. Yang mana? Ini ya. Bukan bekas tembak ya. Bukan pak, luka jatuh pak. Sudah kita pastikan ya, saudara. Tidak bolong tapi luka kulit ya. Kulit luar. Ditanya, udah jujur aja kami tembak ini kau katanya. Senjata sudah ditunjukin ya Tidak pak, kepada Ardian ya. dilengketi pak. Baik, lalu apa yang terjadi? Ardian tidak mengaku. Tidak pak, Baik, disiksa? disiksa pak. Diapain lagi selain ditodongi pistol? Diinjak-injak pak, diinjak-injak, dipukul pakai balok. Dengan mata tertutup. Iya pak. Ingat berapa orang yang melakukan kekerasan? Tidak ingat pak. Tapi tahu itu polisi ya. Iya pak. Baik, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi Langsung dibawa ke polsek iya pak, atau udah siap disiksa itu lagi? langsung dibawa ke polsek. Dibawa, iya, bawa ke polsek pak. Sampai di polsek lah ya. Ya sampai di polsek. Disiksa lagi, nggak disiksa? Enggak pak, itu udah nggak bisa jalan pak, ngerangkak udah pak, kesakitan, paha udah sakit. Paha yang tadi dipukul ya? Iya pak, Dipukul, diinjak sebelah mana? diinjak. Posisi Ardian ketika diinjak oleh aparat sedang berbaring atau berdiri atau duduk? Lagi gini pak, mereng pak, pukul balok baru diinjak-injak lagi pak. Lalu tersungkur lah ya, Iya, Pak. Ardian ya. Tidak ingat siapa saja yang berada di lokasi. Apa? Sempat nampak Nggak siapa sempet, saja Pak. orang di lokasi. Nggak sempet pak. Baik, dari lokasi penyiksaan ke polsek, apakah sudah dibuka mata? Sudah pak, pas di tengah jalan. Di tengah jalan dibuka Iya. mata. Ada pertanyaan lagi dalam mobil? Tidak ada pak, Diam saja. diam saja. Sampai di polsek pukul Ya. berapa? Sampai di polsek subuh pak, jam-jam tiap sore, jam 5 lah gitu pak. Dibiarkan saja. Dibiar aja, dibawa masuk sel pak. Baik, tahan dulu Ardian. Ke Alvin ya. Alvin sama kejadiannya yang dialami oleh Ardian ya. Alvin dulu ditangkap atau Ardian duluan? Seluan pak ditangkap. Ceritanya seperti apa? Kenapa bisa ditangkap ketika itu? Pertama kan saya duduk sama orang ini Baik, di depan Irian. Terus nggak lama si Sandy ini nelpon. Aku mau kesana lah, kami udah mau pulang. Ya udah sekalian lah, bisa jemput aku. Di mana? Kan kebetulan satu aran pak rumah kami. Ya udah jemput lah di Samudra Kopi Marelan. Ya udah kesana saya pak. Kesana saya tunggu, saya chat lagi. Gimana? Sabar mau nyampe katanya. Ya udah saya tunggu lagi, pas saya mau ngambil HP pak langsung dicekek dari belakang pak polisi pak. belum masuk ke Samudra Kopi, Di masih depan di luar, Samudra Kopi pak, pas di luar. masih di luar ya, Ya, di parkiran. di parkiran itu lah pak. Lalu langsung ditangkap. Ditangkap langsung dicekek dari belakang pak. Berapa orang? Yang nyekek satu orang pak. Tapi nampak berapa orang yang datang? Itu yang datang satu mobil 2 kereta. Baik. Kan tadi naik sepeda motor Nah, ke depan kafe. ya pak. Sepeda motornya Sepeda motornya dibawa juga pak. di bawah. Dibawa. Kunci diambil ya. Kunci diambil pak. Lalu HP diambil juga. dibawa kemana? Di situ saya nggak nengok pak. Soalnya kan gelap.
saya naik si Sandy Luan yang udah ditangkap. Kau kenapa? Minta penjelasan kau lah, bahwasanya aku nggak ada begal katanya. Aku nggak tahu apa-apa, kita nggak pernah main bareng lagi, gue bilang. Udahlah, suruh dia sama polisi, udah aku diem katanya. Udah saya diam sampai di lokasi. Mana yang namanya saya pak, oh capek lah kau nih katanya. Saya bilang kenapa pak? Langsung dipukul. Gue cuma nggak tahu, dipukuli terus tuh pak. Pak saya nggak tahu. Siapa apa-apa, yang Pak. bertanya dan juga memukuli? Polisinya itu pak. Ingat ya, Ingat mukanya, wajahnya Pak. ingat. Wajahnya ingat. Cuma Namanya? namanya nggak. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya rambutnya dikucir. Dikuncir, Iya dikuncir. besar. Besar pak badannya pak. Baik. Ketika ditanya, Ditanya, lalu dia marah iya dia marah. dan langsung memukul. Mukul Apa aja, yang Pak. dipukul? Muka pak, langsung muka, bolak-balik muka aja pak yang dipukul. Bahasa Medannya dibogem ya, Iya pak. sama pihak kepolisian. Muka langsung dipukul. Saya bilang pak, saya nggak tahu pak. Coba panggil asisten di pak, dipukul lagi. Dia cuma bilang nggak tahu, mau lengket nih peluru nih. Tunjukin pistol lah pak. Ditunjukin pistol juga. Ya, nggak lah nih peluru ini belum ada lepas nih. Tak tes lah di kaki kau dulu, katanya. Tempat ditempelkan ke Iya. kaki. Di kaki pak. Nggak Baik, ada, Pak. usia Kelvin Alvin berapa tahun? 16 pak. 16. Sama juga ya sama Ardian ya. 16 tahun ditodongkan pistol Iya pak. ke kaki oleh Kaki. pihak kepolisian. Ya, oleh pihak. Baik, mereka menuduh begal. Alvin kan tidak mengaku. Tidak pak. Apa yang dilakukannya lagi oleh Terus, pihak kepolisian? Saya kan tidak disatukan sama si Sandy yang ketangkulan nih pak. Iya. Saya tanyai. Tapi kata Sandy ada loh pak. Nggak ada loh pak. Sumpah saya pak. Iya udah Sandy udah bilang ada. Tinggal bilang iya yuk pak. Betul nggak ada. Langsung dipukul lagi. Nggak lama terus mata di salah siban. Salah siban dah. Nanti kok dengar suara tembakan jangan takut ya katanya. Sampai dengar suara tembakan. Situ suara tembakan bunyi. Si Ardi ini menjerit. Pak ampun pak. Jadi saya pikir ditembak pak. Terus nggak lama yang disatuan sama si Ardi. Tanya yang dua. Nggak ada pak. Kami udah sumpah langsung dipukuli lagi pakai balok. Sampai jatuh pak. Berapa Pala. orang yang memukuli? Nggak tahu lah pak. Mata di Tapi terasa ya di bagian mana Iya. dipukuli? belakang badan ini kepala. Paha. Kepala juga dipukul oleh. Baik. Nggak ada pak. Saya bilang. Udah pas jatuh dipukuli lagi. Baloknya ke saya pak. Jangan terus. Bertubi-tubi dipukul ya. Balik pak. Udah ngaku yuk susah kali kata. Capek aja kalian nih kata. Pak si Sandy aja pak coba tanya pak dia yang buat nama kami pak. Udah dia udah ngaku loh bahwasanya kalian yang begal katanya. Itulah. Terus dibawa lagi ke polsek pak. Dibawa ke polsek ditanyai lagi. Itu kami udah capek pak udah nggak bisa jalan. Waktu udah Di polsek ditelanjangi ya. di polsek enggak pak. Pakai baju. Pakai baju itu baju pas mama datang baru kasih nama baju mak kayak gini. Udah pas di polsek keluar darah pak mimisan. Bekas pukulan ada mengeluarkan darah. Pas pukulan kepala pak mimisan pak. Polsek kan mimisan. Keluar dari hidung darah ya pak. Ya udah kena ke baju. Capek kali situ udah Sudah lelah ya disiksa Lelah, Pak. terus. siksa. Lalu apa yang terjadi kemudian? Lalu berapa lama kemudian suruh naik ke atas buat skenario bahwasanya pembegalannya kayak mana. Kami kan nggak tahu pak. Jadi diajari sama polisinya pak. Baik, kejadian yang disampaikan polisi kapan kejadian pembegalan? Yang disampaikan polisi kejadian pembegalan bulan 11 2024 tanggal 15 pak. Baik, saat itu Alvin di mana? Sekolah itu pak. Di rumah mau berangkat ke sekolah pak. Soalnya kan kalau jam segituan udah mau berangkat ke sekolah. Masuk sekolah jam 12. Ada ditunjukin CCTV oleh pihak kepolisian. Ada. Ini kelen pak. Tengoklah pak. Kan bukan kami pak. Ini kan udah beda pak. Udah loh ini kelen. Terus nggak lama pulang berapa hari orang tua datang. Polisi ngomong ada CCTV juga katanya. Baik, nanti kami tunjukin juga kepada saudara Anda sisi screenshot CCTV ya yang kami terima. Naik sepeda motor ya, 3 orang ya, 3 orang. memakai jaket, Jaket. 2 orang, yang satu mengendarai sepeda motor, ada di tengah juga pakai jaket, yang di belakang juga pakai jaket juga ya, tapi semua, Pak. tidak ditutup kepalanya ya, nampak ada memang warna kulit putih. Warna kulit yang tengah putih pak. Saya
saya ingin tanya, dalam CCTV yang kami screenshot, yang kami dapatkan itu, ada yang berwajah kulitnya putih. Kalau yang dituduhkan kepolisian, Alvin duduk di bagian mana? Yang bawa kereta, Pak. Yang bawa sepeda motor? Ya. Yang di tengah Ardiansa, yang di belakang Sandy, Pak. Apa yang membuktikan polisi bisa menuduh Alvin dan juga Ardian? Karena kata dari awal si Sandy, Pak, kami bisa sama Sandy, kata si Sandy itu udah memang kami, kata polisi ya. Jadi saya bilang, Pak, nggak ada loh Pak, tengoklah Pak, kan beda Pak. Udahlah, orang Sandy udah bilang kok, kata. Hanya berdasarkan keterangan teman Pak. Dan CCTV tidak membuktikan sama sekali. Tidak, Pak. Itu waktu di persidangan tidak ada ditunjukkan, Pak. Orang tua pun minta CCTV, tidak dikasih, Pak. Akhirnya orang tua minta sama Kepling di sekitar situlah, Pak, dikasih. Dan satu lagi saudara, ada bukan korban tapi tahu persis kejadian penangkapan dua orang yang kita wawancara tadi, anak yang kita wawancarai, anak di bawah umur. Kelvin ya, Kelvin apa kabar? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat. Kelvin tidak menjadi termasuk dalam daftar penangkapan ya oleh kepolisian ya. Ya. Tapi tahu ya ada Tahu. penangkapan. Tahu. Karena Kelvin temannya dari Arsa dan juga Alvin, ceritanya seperti apa? cerita pada malam itu kami sedang nongkrong, Pak. Nongkrong, main game. Agak lama si Aceh ini keluar. Ya. Kau mau kemana, Cik? Kutanya. Mau jemput si Sendok. Di mana dia? Di Samudra. Oh yaudah, kau balik sama-sama kita pulangnya satu jalan. Pulang jam 12 kami udah curiga, Pak, kok lama kali ini si Aceh ini kan. Telepon dulu, ditelepon gak aktif. Ya udahlah, ada abang-abangan bilang tunggu entar lagi biar sama-sama kita balik. Ya udah bang, kami bilang. Pulang berapa jam, setengah 2 gitu, masuk TK, Pak. Masuk TK, udah kalian ikut aja, kata. Mana, Pak, ini masalah kami apa? Alah, kalian di 2024 ada melakukan begal kan? Sumpah, Pak, tidak ada, Pak, melakukan begal, Pak. Itu udah, nanti sampai sana kalian jelasin aja semua. Pak, sampai ke suatu tempat belakang BPJS Marelan. Orang ini dua lah, Pak, dibawa, dipisahkan kami. Berarti Kelvin ikut juga Ikut, Pak, dibawa, dibawa. tapi tidak dilaban kepalanya, Tidak, ditutup. tidak. Melihat secara persis berapa orang kemarin Polisi ya, Pak. polisinya? Polisi sekitar 6-7 orang, Pak, ada. Masih ingat mukanya, wajahnya, Masih. namanya tahu? Namanya tidak tahu, Pak. Baik, lalu ketika di belakang BPJS Marelan, Ya. apa yang Kelvin lihat di sana? Pas kami dikeluarin dalam mobil, kami dipisahkan beda tempat, Pak. Kami Baik. di bagian belakang, orang di bagian depan. Situlah dengar penyiksaan orang ini, Pak. Turun dari mobil maksudnya? Ya, turun dari mobil. Dah, orang ini dibawa. Kalian nggak bersalah, kalian tenang aja, katanya. Siapa kami bilangan. Dah, kami pas orang ini diinterogasi, kami mendengar suara tembakan, Pak. Di situ. Iya. Ada selain suara tembakan apa lagi yang dilihat dan juga didengar? Pukulan, teriakan, Tapi tidak lihat proses mereka dipukul ya? tidak, Pak. Karena jaraknya dipisah. Dipisah. Baik, setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu ya udah, kami disuruh nunggu orang ini aja, Pak. Orang ini diinterogasi, disiksa. Baik, mereka lalu dibawa ke Polsek. Kelvin dibawa juga Kami dibawa juga, Pak, ke Polsek. ke Polsek. Baik, di Polsek apa yang Kelvin lihat? Kami dipisahi, Pak. Orang ini di dalam sel, kami di ruangan kanit. Baik, di ruang kanit apa yang terjadi? Nggak ada, Pak. Disuruh diam-diam aja kami situ, pelongok-pelongok. Kami bilang, Pak, kami nggak bersalah, Pak. Jadi kenapa kami nggak keluar? Udah kalian sini aja dulu, katanya. Baik, usia Kelvin berapa ketika itu? 19. 19. Baik, di dalam ruang kanit tidak ada terjadi apapun ya. Tidak. Tapi dari luar ruangan kanit apakah ada terdengar lagi penyiksaan? Tidak ada, Pak. Baik, lalu kenapa bisa bebas? Tapi malam itu karena polisi bilang kalian nggak bersalah. Jadi kami bilang lah, jadi kenapa kami dibawa ke polsek juga, Pak? Apa masalahnya nih? Kalian nggak ada salah, cuman kalian udah duduk tenangnya di sini, kata di ruangan ini.
Lalu dibebaskan. Bebaskan sore Pak, jam 5. Keesokan harinya lagi. Ya. Orang tua tidak mencari. Tidak tahu Pak, karena di situ HP semua dipegang Pak. Disita semua ya. Disita semua. Sepeda motor Sepeda motor disita. berada di polsek. Berarti keluar dari polsek, sepeda motor dipakai di bawah. Iya. Langsung pulang. Hmm. Baik. Kelvin. Sangat menarik sekali saudara, dan juga sangat miris sekali proses hukum yang terjadi dalam pengungkapan kasus begal sehingga menuduh anak di bawah umur ya, dan juga sampai ada peristiwa penyiksaan anak di bawah umur. Hari ini juga selain dari korban dan juga orang tua korban, ada kuasa hukum ya, Bang Depris. Sehat Bang? Ya, sehat. Klien Abang ini menjadi korban yang dipaksa untuk menjadi begal Bang ya, dipaksa mengaku menjadi begal oleh pihak kepolisian. Iya. Nah kalau dari kacamata hukum yang sudah Abang analisis, Baik. apa yang bisa Bang sampaikan? Oke. Sebelumnya saya kan menerima kuasa dari mereka kan ketika jaksa banding. Jadi pada putusan pengadilan negeri, adik-adik ini kan divonis 6 bulan. 6 bulan. Tapi jaksa banding. Nah, disitulah saya menerima kuasa terbanding. Bandingnya karena tidak puas dengan hukuman mereka. Karena tidak puas dengan hukuman mereka. Baik. Gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa jaksa banding. Padahal di dalam persidangan dari pengakuan mereka tidak pernah dibuktikan apapun. Motor kan tadi disita. Motor juga tidak dibuktikan. Dasar penangkapan CCTV tidak ditunjukkan di muka pengadilan. Terus berkasnya kan terpisah karena tadi kan sudah dewasa, mereka anak di bawah umur kan. Jadi berkasnya dipisah. Tapi si pada saat sampai dengan saat ini tidak dilanjutkan proses hukumnya. Padahal si Sandy yang mengakui perbuatannya sendiri dibarengin dengan Alfi dan Adi kan gitu. Tapi si Sandy-nya belum diproses hukum setahu saya sampai sekarang ya. Jadi cukup menyayat hati juga perbuatan penegak hukum seperti itu. Nah, setelah saya menerima kuasa banding, saya mempelajari berkasnya, cukup aneh gitu ya. Tapi kita hanya bisa berkeluh kesah saja, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Contohnya, seperti yang dibilang ibu mamanya Alfi tadi, Ibu Rika, bahwasanya anak di bawah umur ditangkap. Tapi surat penahanannya diberikan di hari ketiga. dan itu baru diketik ya, Iya, gitu. disaksikan langsung sama orang tua, diketik. Dan ambil sendiri, tengah malam, gitu. Itu kan berarti kurang dari 3 hari, hampir 3 hari anak-anak ini tanpa pendampingan. Nah, dan mungkin nanti bisa ditegaskan omongan saya, bahwasanya kan anak-anak ini diperiksa oleh Juper. Tapi pengakuan anak-anak ini tidak pernah didampingin karena orang tua tidak dikasih tahu, pengacara tidak disediakan, bapas tidak disediakan. Bapas itu kan orang lapas ya yang mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak dilibatkan untuk mendampingi. Tapi anehnya di berita acara, boleh nanti saya diambil gambarnya, tapi anehnya di berita acara pemeriksaan anak berhadapan dengan hukum oleh Mahrizal Nasution Sugeng Raharjo memeriksa Alvin dan memeriksa Alvin itu ada pendampingan, didampingi wali
Wiwi Pujiastuti. Siapa itu, Bang? Nah, setelah saya tanya, Wiwi Pujiastuti ini siapa? Ternyata tantenya, anak mamanya Alvin, anak Bu Rika. Pernah didampingi, Bu? Dikasih mic ya, Bang? Kalau ke kantor polisi sama sepupu saya itu si Wiwi itu. Tapi taunya si Alvin ini kan dari Ibu Maisyarah ya. Iya. Sebelumnya ketika diperiksa apakah pernah mendampingi? Dia selalu sama saya, tantenya. Tidak pernah mendampingi ketika pemeriksaan Alvin ya? Tidak, Baik. saya. Ibu ya? Boleh kami lihat, Bang? Dia pun tidak pernah merasa tanda tangan di situ. Boleh ini ya? Atau boleh Saudara, kita... Itu kan ada tanda tangan pendamping. Boleh dibacakan namanya dan tanyakan ke anak-anak ini apakah yang menandatangani itu ada di dalam pemeriksaan. Baik, sebelum dilanjut, saudara, ini kami tunjukkan kepada Anda tadi yang disampaikan oleh kuasa hukum ya. Ada berita acara pemeriksaan. Pemeriksaannya hari Rabu 5 Februari 2025. Betul, Alf? Iya, Pak. Betul. Baik. Yang pertama yang memeriksa adalah Mahrizal Nasution ya. Pangkatnya Ibda, NRP 740100210. Perwira Unit 4 Reskrim selaku penyidik. Lalu ada Sugeng Raharjo SH, pangkat Aibda, NRP 8010461, jabatan penyidik pembantu. Sesuai dengan keputusan Kapolda nomor Kep garing 35 bulan 1 2013, tanggal 17 Januari 2013 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang belum mengaku namanya, Alvin Maulana ini ya, 16 tahun, artinya masih di bawah umur ya. Lalu, nah ini dia yang disampaikan tadi, didampingi oleh wali bernama Wiwi Pujiastuti. Pendampingan ya, ada ditanya-tanya ini dalam pemeriksaan berita acara. Lalu, nah ini, biasa ketika ada seorang pendamping ataupun saksi biasa dalam berbagai berita acara pasti membubuhi tanda tangan. Nah di sini juga ada wali yang meneken Wiwi Pujiastuti, bisa Anda lihat saudara di sini ya, di sebelah kanan bawah nih. Baik, kita konfirmasi. Wiwi Pujiastuti kenal ya? Bule saya, Pak. Tante saya, Pak. Boleh, tapi pada tanggal 5 Februari 2025 ketika diperiksa, apakah didampingi oleh Wiwi Pujiastuti? Enggak ada. Tidak ada. Enggak ada, Pak. Itu Sama sekali. tidak ada sama sekali, Pak. Tapi pernah diambil keterangan ini? Itu pernah, Pak, diambil keterangan itu. Isinya apakah sama? Isinya sama, Pak. Kita ulas lagi ya. Alvin alias Acek dalam keadaan sehat. Lalu ada laporan polisi sebagai anak berhadapan dengan hukum, dinyatakan Alvin mengertikah apa sebabnya dimintai keterangan? Ada ditanya ya? Ya, Pak. Polsek Medan Labuhan ini ya. Polsek Medan Labuhan. Tapi sudah baca berita acara ini ya? Itu enggak baca, Pak. Soalnya suruh cepat. Disuruh cepat. Ya. Berarti yang membuat berita acara ini Isinya, Pak. polisi, bukan ditanya-tanya. Nanya, ini kayak gini. Ya, Pak. Ini kayak gini. Ya, Pak. Gitu-gitu aja. Cuma jawab iya, Ya. yang menjabarkan polisi. Ya. Polisinya, Pak, yang menjabarkan. Berarti polisi ahli tafsir juga ini ya, bisa menjabarkan. Bapas hadir? Ada? Bapas tidak ada. Prodio James Simanjunta ada? Tidak ada, Pak. Jadi Itu- ketika ditanya sendiri. Itu cuman kami bertiga aja, Pak. Di sama saya, Pak, sama Jupera, Pak. Udah nggak ada Berarti siapa-siapa lagi, Pak. Di Harusnya ruangan. ada tekenan Arsa di sini ya, sebagai saksi ya, bukan pendampingan wali ya, didampingi saksi ya, Bang Depres ya. Baik, kita ke Bang Depres dulu. Kami kembalikan. Ada seperti penafsiran sendiri, lalu dituangkan ke dalam sebuah berita acara, Bang ya, lalu ada diduga pemalsuan tanda tangan. Ya, saya duga seperti itu.
karena dugaannya jelas ya, karena anak-anak ini pun mengakui bahwa tidak ada wali, tidak diberikan bantuan hukum prodeo, kan gitu, tidak diberikan pendampingan oleh Bapas. Jadi apakah kita layak untuk tidak menduga, kan begitu, bahwa ini dipalsukan gitu. Baik, lalu keanehan apa yang abang lihat dari kasus ini? Keanehannya adalah bahwasanya kita udah nggak di zaman militer ya, apa-apa kekerasan gitu. Ada seorang anak diduga ini masih diduga. Orang yang diduga itu kan tidak berhak dia menerima hukuman gitu. Hukuman dalam jenis apapun. Karena masih menduga. Nah, yang dilakukan aparat penegak hukum itu, polisi itu, dia menduga, mengambil, menjemput, menangkap anak-anak ini tanpa pendampingan, tanpa pemeriksaan, langsung dipukuli, kan gitu, dipaksa mengaku, gitu. Tapi untuk selanjutnya yang terjadi tentang uang segala macam itu, saya nggak kesana karena saya bukan kuasa hukumnya pada saat itu. Tapi yang mau kita sorotin, apakah memang itu prosedur mengambil keterangan untuk anak yang berhadapan dengan hukum? Diambil, dijemput, dipukuli, tidak lapor orang tua, diperiksa seorang diri tanpa pendampingan siapapun gitu. Tapi tiba-tiba di berita acara ada tanda tangan pendampingan. Nah, itu yang saya rasa nggak pas gitu dengan kondisi penegakan hukum yang sekarang terjadi di spesifik lah di Medan Labuhan gitu. Lalu di persidangan juga CCTV tidak ditunjukkan, bukti-bukti tidak ditunjukkan juga, Bang ya? Kebetulan saya bukan pengacaranya pada saat itu, tapi boleh nanti diminta keterangan dari anak-anak ini, tidak ada bukti yang memberatkan apapun. Jadi satu-satunya keterangan yang memberatkan mereka adalah kesaksian korban, yang mana saya juga curiga dengan kebenaran kesaksian korban itu, karena mungkin boleh nanti ditanya lagi, karena pada saat kan tadi ibu-ibu ini ada cerita perdamaian ya. Ya. Nah, berarti kan mereka diketemukan dengan korban. Ya. Coba nanti Bapak Pras tanyakan, apa ekspresi korban ketika pertama kali dipertemukan dengan anak kita ini? Coba. Yang Pertama kali pas jumpa korbannya, Pak, korbannya bingung nengok kami, kayak rada agak beda gitu. Pas kali nengok lagi gini, lama kali ditengoknya aja, nggak ada keceplosan, cuma ditengoknya aja gitu, kok agak beda gitu. Tahu ya namanya korbannya? Nggak tahu saya, Pak. Tidak tahu? Tidak, Pak. Laki-laki? Perempuan. Iya. Baik, perempuan itu masih muda? Masih muda, Pak. Masih muda? Iya, Pak. Apa yang disampaikannya ketika bertemu dengan? Tidak ada, Pak. Cuma bilang, kok agak beda gini aja, dia nengok aja dia. Baru saya diancam sama cowok entes suaminya lah, Pak. Baru dia bilang, kayak mana? Kau tengok kau ya, kata, keluar katanya. Diancam saya bilang lah, yaudah, saya bilang gitu. Baik, sejak penangkapan lalu persidangan, kami mendapat informasi Harga dan juga Alvin ini kan terus melakukan perlawanan ya. Iya, Pak. Tidak pernah mengaku karena memang menurut kalian itu tidak dilakukan. Iya, Pak. Betul. Bukan begal. Bukan, Pak. Kalian tidak melakukan pembegalan. Tidak, Pak. Ada katanya ancaman. Ada, Pak. Yang mengancam siapa? Duper ya, Pak. Siapa? Si Nasution, Pak.
Nasution mengancam kami kalau misalnya kami nanti di sidang nggak jujur, kereta kami nggak keluar, baru tuh kami diperberat. Baru pas di mobil dibilang kami bakal nyari slip lain katanya. Baik, lalu nasib sepeda motor sekarang kan sudah keluar. Sudah Pak. Sudah keluar. Sepeda motornya siapa yang mengeluarkan? Mengeluarkan orang tua Pak. Bayar. Itu kurang tahu Pak. Bayar Ibu. Motornya kami minta sama wakil ada yang terpandang lah Pak, ada yang terpandang. Jadi dia ngomong sama Nasution bahwa kami mau minta sepeda motor karena kami udah ngelapor ke Porpam. Jadi apa kata si Nasution, bilang sama orang itu jangan lagi diperpanjangkan di Porpam katanya, dicabutlah perkaranya katanya. Dibilangnya kami bilang kami bukan masalah di Porpam, bukan masalah anak, kami ambil kereta. Tetap itu aja yang dibilangnya Pak. Dibilangnya lagi, udahlah Bu, nggak usah diperpanjangkan ke Porpam katanya. Udah Bu, damai-damai aja kata polisi, kata si Nasution. Udah damai aja, nanti kami urus anak-anak ini katanya gitu. Enggak, saya melawan. Enggak senang saya, anak saya kau siksa. Sekejam kayak gitu. Lebih parah PKI, lebih kejam lagi kau mengapain anak saya. Saya bilang kayak gitu. Udahlah Bu, disuruhnya saya ke atas menaikkan kereta bawah, menulis surat untuk barang bukti bahwa ini perjanjian untuk supaya jangan ngelapor ke Porpam. Saya nggak mau, tetap saya kereta itu. Jadi langsung dikeluarkan Ibu ya? Iya, karena tidak ada bayar ya? Enggak. Udah tuh karena dia mau nyuruh itu, saya tidak mau. Anak saya biar aja di dalam, saya bilang. Pokoknya keluarkan kereta karena laki saya mau kerja. Laki saya pun super ambulan, tega kalian mengituin, kalian tega menyakitin anak saya, aku bilang. Bukan apa, kalian orang terpandang, tapi kalian bukan membela anak di bawah umur seperti anak kalian. Kalau digituin sakit enggak, saya bilang kayak gitu. Udahlah Bu, maaflah Bu katanya kayak gitu. Udah damai-damai aja kita Bu katanya. Bolak-balik kami ditelepon, disuruh ke KP jumpa di luar, tapi kami tidak ada yang mau. Baik, Ibu Maisyarah tahan dulu. Bang Depris, sudah Bang sampaikan tadi, sudah diceritakan juga oleh keluarga. Sekarang kan sudah terungkap, apakah akan melanjutkan kasus ini ke proses hukum selanjutnya? Oke, untuk sebelum ke sana, saya mau bertanya sesuatu mungkin kepada polisi yang mengerti ya, bahwasanya di dalam BAP saksi, ya, saksi korban ini, jadi saksi korban ini diperhadapkan kepada 3 foto. Foto 1 Alvin, foto 2 Ardiansyah, foto 3 Siti, kan begitu. Nah, di dalam BAP-nya, keterangannya diakui oleh saksi korban, sebentar, orang yang digambar 3 adalah orang yang duduk di belakang saat berboncengan 3, dan yang turun lebih dahulu dan menyuruh saya diam dan mengancam saya dengan mengatakan, turun kau, jangan teriak, kalau enggak mati kau. Dan orang yang dibonceng saat mengambil sepeda motor yang saya bawa, foto ketiga ya, itu yang namanya Sandy. Nah, jadi kembali lagi, Sandy yang mengakui perbuatan orang ini berdua. Saksi korban pun mengakui perbuatan Sandy, dan Sandy pun mengakui perbuatannya. Mereka melakukan secara bersama-sama. Tapi ketika saya mendampingi ibu ini waktu upaya untuk mengambil sepeda motor yang ditahan itu, si Sandy itu santai-santai aja di dalam polsek, rokok. Di dalam polsek? Ya, di polsek, di ruang juper. Bukan di sel, Bang ya? Bukan di sel. Mungkin Ibu lagi apa Sandy Bu waktu kita jumpa? Di ruang juper santai-santai dia lagi lihat buku. Jadi
Jadi kan kita curiga, wah, apa ini peliharaan ini? Kan gitu. Makanya saya mau tanya kepada penegak hukum yang paham lah dengan keterangan saya tadi, kenapa ini Sandy nggak lanjut? Kan gitu. Keterangannya udah jelas. Itu tentang perkara mereka. Tapi oke. Mereka dipaksa mengaku, pengadilan pun dengan segala pertimbangannya sudah memutus mereka 1 tahun dan mereka sudah bebas sekarang. Dan upaya kami berikutnya adalah melaporkan ini ke Propam, dan sudah kami laporkan. Cuman kendala yang terjadi di Propam itu, waktu saya menagih laporan ibu-ibu ini, ketika ibu ini mendumas Propam, saya belum pengacaranya. Jadi ketika saya terima kuasa, saya follow up lagi dumas ibu-ibu ini, akhirnya dilakukan pemeriksaan oleh Propam. Tapi yang cukup berdebat kemarin di Propam itu begini, kan apa yang bikin ibu yakin anak ibu dipukuli? Lah, saya lihat Pak, iya ibu lihat dipukuli atau lihat bekasnya? Saya lihat bekasnya gitu. Terus saya bilang gini, ya wajar lah Pak nggak dilihat, karena ibu ini pun dipanggil di hari ketiga gitu. Jadi sementara dipukuli 1 malam pertama kan gitu. Jadi siapa yang bisa menyaksikan itu? Akhirnya ketemulah saudara siapa? Kevin kan, gitu. Kevin sudah diperiksa. Terus yang berikutnya, oke, ibu kan mengakui bahwasanya anak ibu lebam-lebam biru, paha, badan, kepala dipukul. Masih ada lukanya katanya gitu. Lah, itu udah berbulan-bulan kok ditanya lukanya, ya udah sembuh lah, bilang gitu kan. Terus saya bilang, Propamnya nanya lagi, ada fotonya. Nah ini juga perlu jadi catatan ya buat kita semua ya. Saya bilang ke Propam, boro-boro foto, masuk polsek aja, sekarang handphone ditahan, bilang gitu. Jadi gimana kita mau foto ketika mau kunjungan aja handphone ditahan? Jadi apa kira-kira yang bisa membuktikan anak kita dipukul kalau kalian buat peraturan dilarang bawa handphone? Saya bilang gitu. Jadi saya arahkan, jadi nggak usah aneh-aneh lah Pak, udah periksa aja saksi korban. Akhirnya korban udah diperiksa sebagai saksi korban kan. Jadi tolonglah, ini kan sangat miris ya proses pemeriksaan yang seperti ini. Jadi jangan dipersulit lagi lah. Kita boleh, saya terakhir itu masuk polsek Sunggal itu handphone memang udah ditahan gitu. Masuk Polres handphone ditahan. Bahkan pengacara yang segala bukti-buktinya ada di handphone tuh nggak bisa masuk. Terus Propam dengan santainya bilang ada foto, yang wajar aja. Terus Propam tanya, kenapa pada saat itu nggak pakai pengacara? Lah emang ibu-ibu ini mampu, emang ibu-ibu ini punya uang gitu untuk bayar pengacara. Jadi maksud saya, tolong aduan ini ditanggapi serius, nggak usah terlalu memperumit proses pemeriksaan polisi yang diakui anak-anak ini menyiksa mereka gitu. Jadi sejauh ini kami sudah laporkan di Propam, jadi tinggal tunggu perkembangan berikutnya dari Propam. Baik, Bang Depres, sebelum kita akhiri saudara, Ibu bawa baju bukti anak yang kemarin ada noda darahnya Bu ya. Boleh pegang mic-nya Ibu Rika? Ini saudara ya,
Yang mana bekas nodanya? Ini ya, belakang. Masih ada bekas dipijak dengan menggunakan sepatu ya. Ibu, sebelum kita tutup, mungkin masyarakat tidak merasakan apa yang ibu alami. Anak ibu disiksa, ditangkap, ibu juga disuruh membayar sejumlah uang. Apa yang ingin ibu sampaikan? Saya sebagai orang tua Alvin, saya minta keadilan. Keadilan. Saya tidak terima anak saya dituduh begal. Saya minta keadilan saja, Pak. Saya minta keadilan yang benar. Kalau ada pihak kepolisian, Kapolri dan juga Kapolda yang mendengar, apa yang ingin ibu sampaikan kepada mereka dengan peristiwa yang terjadi? Baik, tidak sanggup lagi untuk menyampaikan pernyataannya. Ibu Maisyarah, dengan pertanyaan sama ibu, publik tidak merasakan apa yang ibu rasakan. Apa yang ibu rasakan sekarang boleh ibu keluarkan ungkapan kepada publik agar kepolisian dan publik mengetahui apa yang ibu rasakan. Saya minta tolong Bapak Kapolda, diberantaslah masalah anak kami ini. Kami minta keadilan yang sebenar-benarnya. Karena anak di bawah umur disiksa sama aparat tidak pantas. Kalau anak orang itu, anak bapak disiksa seperti itu, sakit enggak? Lebih sakit kami, Pak. Anak kami sekolah putus, di sekolah didatangin, semua didatangin polisi, saksi-saksi semua didatangin, Pak. Supaya anak kami ini tetap di sidang, Pak, tetap di jaksa, Pak. Kami minta mohon keadilan, Bapak, minta mohon kami, Pak. Kami dunia akhirat untuk mempengadilkan untuk anak kami yang sebenar-sebenarnya. Kami minta tolong Pak Polda Medan, Sumatera. Minta tolong kami, Pak. Kami mohon, kami minta tolong kali, Pak. Kami tidak sanggup menghadap anak kami, Pak. Minta tolong kami, Pak. Dan sebenar-benarnya, Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Rika, Bang Devris, Ibu Rika, Ibu Maisyarah, Alvin, Kelvin sama Ardiansyah ya sudah mau berkunjung ke redaksi. Semoga yang disampaikan tadi menjadi catatan buat kepolisian juga buat atensi bagi Kapolda dan juga Kapolres Tabes Kota Medan untuk segera menangani kasus mereka. Dan mungkin tadi saudara wawancara kita, kami masih mencoba untuk menghubungi pihak Polsek Medan Labuhan terkait dengan kasus yang terjadi. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.